Eh, Murojaah. Tahapan hingga Al-Quran menjadi sekarang ini yang ada di depan kita. Tahapan yang pertama biar menjadi ilmu, biar gak kena syubhat. Tahapan sehingga Al-Quran akhirnya atau prosesnya sebagaimana telah yang kita dapati sekarang. Kan nggak langsung seperti itu. Awalnya bagaimana? Mas Kahlil, awalnya tahapan awal itu apa? Atau periode yang pertama? Masa Nabi masih hidup, kaum muslimin banyak menyandarkan kepada hafalan. Sedikit tulisan, karena memang terbatasnya alat tulis. Periode kedua, Mas Faiz. Periode kedua, Tayyib lah bahasa. Mas Eko, periode kedua, pada zaman Abu Bakar bagaimana? Sahih, pada zaman Abu Bakar. Nah, banyak para hufaz, orang yang hafal Al-Quran meninggal, wafat. Kemudian yang berikutnya gimana? Banyak yang meninggal akhirnya. Nah, Abu Bakar memerintahkan agar dihimpun yang ada di pelepah korma, kulit apa yang menyatu Al-Quran, dan para hufaz-hufaz yang ada dihimpun untuk menjadikan satu mushaf dari awal hingga akhirnya. Jadilah satu mushaf. Setelah dihimpun dari yang ada, dengan para hufadznya dikumpulkan, hufadz yang ada yang tidak wafat. Jadilah satu mushaf. Kemudian mushaf ini disimpan di rumahnya siapa? Di rumahnya siapa? Mas Ridwan? Mas Hifari disimpan di rumahnya siapa? Baik. Mas Andika disimpan pada siapa? Mas Indar disimpan pada siapa? Ansori disimpan pada siapa? Mas Fajar, Mas Dani, Ul, disimpan pada Abu Bakar sampai wafatnya. Iya, disimpan pada Abu Bakar sampai wafatnya. Baru ketika beliau wafat disimpan pada Umar. Kemudian dari Umar disimpan terakhir di Hafsah, sudah di Hafsah. Nah, ini periode yang kedua, tersimpan di Hafsah. Hafsah putrinya siapa? Hafsah putrinya siapa? Umar bin Khattab disimpan pada Hafsah.
Nah, ini periode kedua. Periode ketiga. Mas Fahri, periode ketiga. Zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada apa pada zaman Utsman? Kok dibakar? Kenapa dibakar? Gimana? Gimana kok tiba-tiba dibakar? Bingung kita. Kalau bakar lele oke lah. Kok tiba-tiba dibakar gimana? Dibakar. Ah. Jadi siapa yang datang dari negeri jauh menghadap Utsman siapa? Siapa yang datang dari jauh menghadap Utsman siapa? Hah? Ya? Nah, saya Hudzaifah. Hudzaifah al-Yaman datang di negeri jauh, Armenia, Azerbaijan, kemudian mengatakan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, piye iki? Orang bacanya beda-beda. Apa enggak mengkhawatirkan adanya kaum muslimin yang berselisih dan berselisih pada pasal yang sangat prinsip pada masalah kitabullah. Akhirnya Utsman memerintahkan apa? Mas Iqbal memerintahkan apa? Utsman memerintahkan apa? Nah, Mas dibantu Mas Ahmad atau Rizky? Dua-duanya Mas Ahmad. Hah? Nah, Utsman bin Affan meminta agar didatangkan mushaf yang disimpan di Hafsah, didatangkan. Nanti kalau sudah selesai akan dikembalikan lagi. Didatangkan untuk apa? Untuk disalin. Untuk disalin ke beberapa salinan. Untuk disalin ke beberapa salinan. Kemudian nanti kalau sudah disalin ke beberapa salinan, mushaf yang di Hafsah akan dikembalikan ke dia, dan seluruh yang ada di negeri, di berbagai tempat harus dibakar. Nah, salinan ini, beberapa salinan dikirim oleh Utsman bin Affan yang sudah sesuai dengan yang disimpan di Hafsah, dibagi ke berbagai penjuru. Kemudian ini jadinya sesuai dengan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di dada-dadanya para sahabat, dan yang ditulis di beberapa media tulis yang telah dijadikan satu mushaf oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika terjadi bacaan yang berbeda-beda, maka Utsman bin Affan memerintahkan agar pinjam dari Hafsah untuk disalin, setelah dibagi menjadi berapa salin, dibagi berbagai penjuru. Nah, yang berikutnya pertanyaannya, siapa tim yang ditunjuk Utsman bin Affan untuk menulis, Mas Ridwan? Zaid bin Sabit, siapa lagi? Siapa lagi? Mas Ansari. Siapa lagi yang ditunjuk? Yang ditunjuk untuk menyalin siapa? Siapa? Mas Akbar, siapa yang ditunjuk? Zaid bin Sabit, siapa lagi? Hah? La tadri, la ba'sa. Mas Indar, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As yang ditunjuk. Satu dari Ansar,
Siapa dari Ansar? Zaid bin Sabit. Yang lainnya yang dua dari Quraisy. Makanya Utsman mengatakan kepada Zaid ketika proses menyalin, apa perkataan Utsman kepada Zaid? Kepada Zaid. Ya, kepada Zaid bin Sabit. Mas Krishna, apa perkataan Utsman? Lam tadri. Andika, apa perkataan Utsman? Nah, nih kalian bertiga nih ya. Ini bahasa sini nih. Kalian bertiga nih. Nanti kalau ada perselisihan, maka maka tulislah dengan lisan Quraisy. Makanya ya, sampai sekarang ini yang kita lagi baca, nggak ada perbedaan lagi. Ya. Ini kalau antum tulis itu ya, misalnya sejarah pembukuan Al-Quran. Masya Allah, sudah jadi satu artikel tersendiri. Kalau misalnya antum, ya semoga ada waktu ya, antum bersama dengan mata kuliah antum di kampus-kampus antum pada waktu antum bisa bisa dijadikan kegiatan munadzamah, kegiatan organisasi antum, munadzamah thayyibah. Jadi ringkasan hasil ngaji dari kitab usul fit tafsir, ringkasan hasil ngaji gitu. Nanti misalnya pelajaran Khulasah Nurul Yakin, ringkasan hasil ngaji kitab ini. Itu bagus. Antum merasakan nggak? Antum belajar, kemudian apa yang sudah antum pahami, antum tulis. Merasakan ada hasil? Ada hasil lebih kuat. Antum baca, antum paham, sudah. Dengan antum baca, antum paham, antum tulis. Lebih melekat. Lebih melekat. Misalnya dijadikan, siapa ditugaskan untuk materi apa, siapa, atau bergantian diatur ada waktunya. Nanti medsos, Mas Hidar yang expose di website Munadzamah Thayyibah. Hasil baca, ringkasan hasil baca, atau judulnya murojaah. Kasih judul terserah, itu bagus. Ya, bagus. Nah, ini penting sekali, saya katakan ini penting sekali mengetahui sejarah pembukuan Al-Quran, karena syubhat itu luar biasa. Di antara yang selalu digelontorkan, syubhatnya, kok bisa Al-Quran dikatakan otentik? Pernah terjadi pembakaran besar-besaran kok zaman Utsman. Khawatirnya yang sesungguhnya Al-Quran nggak termuat di situ tuh. Kalau pernah terjadi besar-besaran pembakaran Al-Quran. Atau bisa jadi yang sebenarnya bukan Al-Quran dimasukkan ke situ. Gimana bisa dikatakan otentik? Antum tahu sejarahnya. Ini pembakaran besar-besaran bukan pembakaran ikan lele, Mas. Ya, ini di dalam rangka mengantisipasi perbedaan-perbedaan sehingga dipastikan yang sesuai dengan salinan yang disimpan di Abu Bakar, yang kemudian Umar bin Khattab, dia sesuai dengan itu. Dan itu yang dihimpun pada zaman Abu Bakar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kata Ali radhiyallahu an tentang Abu Bakar di dalam masalah ini? Apa kata Ali? Apa kata Ali tentang Abu Bakar di dalam masalah ini? Mas Uul. Nasitahu, anta nasitahu, laisa nasi tempe. Nasitahu, Anda lupa dengannya.
Nah, Mas siapa yang belum ditunjuk? Sudah tunjuk semuanya ya. Mas Eko, apa katanya Pak? Mas Dani, apa pernah Abu Bakar? Apa punya Ali bin Abi Thalib? Lam tadri. Mas Ridwan, Mas, kelihatannya siap-siap nih Hifari nih, sudah siap menjawab. Ucapannya Ali tentang Abu Bakar di dalam masalah upaya ini. Belum lama. Afari, kitabnya dipinjam. Gimana? Nah, a'dhamun nasi ajra bil masahib Abu Bakar. Manusia yang paling banyak pahalanya terkait dengan Al-Quran adalah Abu Bakar. Ini komentarnya Ali. Coba bayangkan kalau Abu Bakar tidak secara sunatullah ya, kalau Abu Bakar tidak melakukan penghimpunan Al-Quran dengan mengumpulkan hufaz dan mengumpulkan tulisan-tulisan ada. Kalau Abu Bakar nggak melakukan, kita akan punya Quran apa enggak? Insyaallah. A'dhamun nasi fil masahib ajra Abu Bakar. Sebesar-besarnya orang di dalam masalah mushaf pahalanya adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu untuk melakukan program ini mendapatkan ide, masukan. Masukan dari siapa, Mas Iqbal? Masukan dari siapa, Mas Faiz? Mas Krishna, masukan dari siapa? Dari Umar radhiyallahu an. Jadi nggak boleh ya orang yang tua meremehkan yang lebih muda. Abu Bakar sepuh, mendapatkan masukan dari yang lebih muda. Tetapi karena ini masukannya luar biasa, Abu Bakar memuji Umar karena masukan yang luar biasa. Bagaimana pujian Abu Bakar kepada Umar? Mas Ahmad. Tahlil. Kelihatannya sudah siap menjawab. Bagaimana ucapannya Abu Bakar kepada Umar karena memberikan ide brilian. Ente ini orang super bahasa kita itu ya. Mas Indar. Lanat tahimuka. Innaka rajulun syab akil. Lanat tahimuka. Ente ini pemuda yang cerdas, brilian. Kita nggak boleh menyepelekan ente. Gitu. Ya. Misalnya di sini kan yang paling yang di sini yang sudah tidak muda siapa? Pak Yasin, itu bingung menjawabnya. Jadi yang paling tua, ternyata ada ide brilian dari Mas Eko. Pak Yasin nggak boleh menyepelekan, meskipun datangnya dari yang lebih muda. Maka kita berterima kasih pada Mas Eko. Mas Eko, innaka rajulun syabun akil la nattahimuka. Jadi terima kasih sudah kasih ide brilian. Nanti kapan-kapan kita rekreasi di Waduk Sedudo. Nganjuk kan ada Sedudo ya. Nah, masih bagus waduknya. Ada waterfall ada. Ada waterfall? Wah, asik itu ada waterfall itu. Anak paling suka ada waterfall. Nah, Nganjuk itu pecelnya enak. Nggak kalah dari Madiun Ponorogo. Bener, yes. Anak pernah lewat Nganjuk yang panjang, yang hutan itu dari mana tuh? Atau dekat situ? Yang hutan panjang itu. Markanya itu lurus terus panjang itu. Lurus panjang itu. Sedikit ke sini ada polisi sembunyi. Enggak canda. Mana?
Mana itu? Markanya satu panjang nggak bisa nyalip. Anak makan pecel di daerah dekat hutan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini tadi murojaahnya sudah panjang tuh murojaahnya. Semuanya sudah panjang. Antum sepakat dengan ide saya. Jadi dijadikan kegiatan munadzamah dimuat di medsos hasil baca ngaji atau mau dikasih nama murojaah ngaji gitu ya, murojaah ngaji intisari kitab Khulasatul Yakin beberapa sampai beberapa gitu. Datang utusan dari Najran, mereka mengetahui info tentang Nabi dari para muhajirin yang ke Habasyah. Mereka berjumlah berapa orang? Berapa orang? Eh? Hah? Kan orang Najran. Datang dari Najran. Kemudian mereka masuk Islam. Hah? 6 orang. Kemudian antum kasih judul juga, gimana orang Madinah pada masuk Islam padahal Nabi belum hijrah ke Madinah. Oh, antum kronologinya ada datang sebelumnya berapa orang yang haji, ya, kemudian masuk Islam, kemudian datang Bai'ah Aqobah yang pertama, Bai'ah Aqobah yang kedua. Wah, asik itu udah luar biasa. Jadi kegiatan Munadzamah Thayyibah yang Wisma juga ya, yang Wisma, Masya Allah luar biasa. Jadi konten medsosnya hasil baca, manfaat apa tidak? Manfaat. Nah sekarang kemudian yang bertugas siapa? Gantian misalnya, ditunjuk sama Rois, sama ketua, untuk usul fit tafsir, dari mana ke mana siapa, dari mana ke mana siapa. Jadi semuanya belajar nulis. Ikhwah, ana mau sampaikan kepada antum, untuk nulis itu tidak sekonyong-konyong bisa. Kadang menulis itu, aduh nggak pas ya kata-katanya. Kok diulang-ulang ya? Kok bolak-balik ya? Kok kayak bulat ya? Nah, memang begitu nulis. Nanti kalau sudah terbiasa mengalir, kayak air mengalir. Orang bacanya juga enak. Orang kalau bahasanya mengalir, pembacanya itu senang. Apalagi kalau mengalirnya lancar sekali gitu ya, pembaca itu nggak terasa sudah berapa jam baca, ya Allah sudah lama, asik membacanya. Ya, sambil belajar menulis juga. Ya, kan yang lalu Mas Ansori bertanya gimana cara menulis, ini sekarang cara menulis seperti ini. Ya, dibagi. Antum tuafikun, sepakat, do you agree, muafikun, muafikun. Mas Hifari muafik. Nah. Lanjut. Akhwat ada komentar? Kenapa nggak ada komentar? Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakar radhiyallahu anhuma annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu an taqyidul Quran kullihi majmu'an fi mushaf hatta la yadhi'a minhu syai'un duna ay yahmilan nas alal istima' ala mushafin wahidin. Wa dzalika annahu lam yadhhar atharun liikhtilafi qira'atihim yad'u ila hamlin ala istima' ala mushafin wahidin. Wa mal gharadu
fi jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu wa taqidul Quran kullihi majmu'an fi mushaf wahid yahmilu nas 'ala al-istima' alaihi liduril athar al-mukhif fi ikhtilafil qira'at. Sudah langsung paham? Sudah langsung paham? Belum? Ini perlu proses. Kadang-kadang kita baca sudah langsung paham, membahasakannya malah kerepotan. Soalnya karakter bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu beda ya. Rasanya berbeda ya. Rasanya berbeda. Wal farqu dan perbedaan baina jam'ihi antara penghimpunannya, penghimpunannya siapa? Penghimunannya siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Wa jam'i Abi Bakar dan penghimpunannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Annal gharada bahwasanya maksud min jam'ihi dari penghimpunannya fi ahdi Abi Bakar pada masa Abu Bakar radhiyallahu an taqyidul Qur'ani kullihi mengikat Al-Qur'an keseluruhannya majmu'an dengan dikumpulkan fi mushafin pada satu mushaf. Taqyidul Qur'ani kulli mengikat Al-Qur'an keseluruhannya majmu'an dengan dikumpulkan fi mushafin pada satu mushaf. Walau tercecer-cecer. Tercecer-cecer ya, tulisannya tercecer-cecer di mana-mana. Kemudian dijadikan satu mushaf, dibendel satu mushaf. Yang tidak tercecer-cecer di mana? Saya bertanya kepada antum. Yang tidak tercecer-cecer di mana? Hah? Hah? Yang tidak tercecer-cecer. Abu Bakar itu yang dimaksud penghimpunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar mengikatkan tulisan-tulisan tersebar di mana-mana dijadikan satu mushaf, satu bendel. Pertanyaan saya, yang tidak tercecer di mana? Jadi tanpa tindakannya Abu Bakar ini, Al-Quran sudah terkumpul jadi satu, tidak tercecer. Pada siapa? Hufaz. Di dadanya hufaz itu tidak tercecer satu tempat. Di dadanya para hufaz, Al-Quran tidak tercecer. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kan hufaz sudah banyak yang meninggal. Maka yang ada ini dijaga. Nah, kemudian yang tercecer-cecer itu dijadikan satu. Biar gak ada yang hilang. Kan hufaz-hufaznya masih ada sebagai supervisornya, sebagai timnya. Jelas? Nah, jadi ini tujuan penghimpunan pada zaman Abu Bakar itu taqyidul Quran kulli majmu'an fi mushaf. Mengikat Al-Quran keseluruhannya dijadikan satu mushaf, biar nggak tercecer. Nah, saya kan tadi kan pertanyaan di luar buku nih. Tapi sebenarnya ya ada tersirat mana itu. Tidak tercecer pada siapa? Dadanya hufaz. Itu tidak tercecer. Satu tempat. Nah, kita lanjut. Adapun yang tidak pada hufaz ya tercecer di batu, tercecer di pohon, pokoknya di kulit, punya yang bisa media tulis, tercecer jadikan satu. Nah, hatta la yadhi'a sehingga tidak hilang. Hatta la yadhi'a sehingga tidak hilang. Minhu darinya syai'un sesuatu pun. Jadi biar tidak hilang sedikit pun. Duna ayyahmilan nasa tanpa membawa manusia. Duna ayyahmila an-nasa tanpa beliau radhiyallahu anhu membawa manusia alal ijtima' untuk berkumpul ala mushafin wahidin pada mushaf satu. Jadi tanpa mengajak manusia kumpul, kita musyawarah
untuk menjadikan satu mushaf, nggak perlu pakai musyawarah. Kenapa? Wadhalika, yang demikian itu, annahu, bahwasanya lam yadhar, tidak terlihat asarun, suatu apa? Asarun, suatu pengaruh, lihtilafi qiraatihim, dari perbedaan bacaan mereka, yad'u, yang mengajak ila hamlihim, kepada membawa mereka alal istima, kepada berkumpul ala mushafin wahidin, atas mushaf yang satu. Jadi kenapa pada zaman Abu Bakar langsung aja, ayo seluruh catatan sini, bawa sini, mana para hufat mana, ayo disusun yang rapi, para hufat mana, disusun yang rapi, dibendel. Enggak perlu ngajak manusia untuk musyawarah, karena ketika itu belum terlihat adanya perbedaan bacaan. Jelas. Nah, ini al-gharad min jam'ihi fi ahdi Abu Bakar. Ini yang dimaksud. Atau ini tujuan dihimpunnya Al-Quran pada zaman Abu Bakar, biar tidak ada yang hilang. Kalau antum ditanya, kok nggak pakai musyawarah? Ya karena tidak ada sesuatu yang menjadikan mereka perlu. Nggak ada, tinggal yang ada dihimpun jadi satu, jadi tercecer. Mana para hufatnya, disusun yang semestinya. Mana para hufat, disusun yang semestinya. Jelas? Nah, sekarang wa ammal gharadu, adapun tujuan. Mas Umam sudah belajar ini? Sudah selesai? Oh, nanti habis tak suruh cerita. Sudah selesai Darul Furqan? Udah, nanti tak suruh cerita di sini ya. Nah, wa ammal gharadu, dan adapun tujuan, min jam'ihi, dari penghimpunannya, fi ahdi Utsman, pada zaman Utsman radhiyallahu an, bahwa maka dia adalah taqyidul Qur'ani kullihi, mengikat Quran keseluruhannya, majmu'an, dikumpulkan, fi mushafin wahidin, pada mushaf yang satu, yahmilun nasa, yang membawa manusia, alal istima', atas berkumpul, yang membawa manusia untuk berkumpul, maksudnya yang membawa manusia untuk berkumpul, alaihi, atasnya. Kenapa? Lidhuhuril athar, karena ada pengaruh al-mukhif, yang mengkhawatirkan, bi ikhtilafil qiraat, dengan adanya perbedaan bacaan-bacaan. Kan mengkhawatirkan kalau dibiarkan tambah parah itu, kaum muslimin bisa berselisih, bisa berbeda di dalam masalah perkara yang sangat prinsip, perkara yaitu kitabullah. Wah, itu bahaya. Maka musyawarah, kumpulin, dan ditunjuk 3 orang sebagai tim. Nah, ini 3 orang sebagai tim, satu dari Ansor, 2 dari Quraisy. Kalau ada perselisihan, tulis dengan lisan Quraisy. Nah, ini bedanya. Maka hamala an-nas alal istimah. Hamala an-nas alal istimah. Jadi membawa manusia untuk berkumpul. Kenapa membawa manusia untuk berkumpul? Sesuatu apa yang menjadikan mereka berkumpul untuk membahas bersama? Karena ada atharun likhtilafil qiraat. Nah, sampai sini dulu, jangan banyak-banyak. Yang penting ditanya, yang akan datang bisa ya. Sekarang al-mufradat. Sebelum antum tutup, mukhif, antum tahu kenapa tadi kita terjemahkan mengkhawatirkan? Mukhif dari kata apa itu? Khofa, takut. Khofa ya khofu, takut. Akhofa yukhifu, menakutkan, mengkhawatirkan. Akhofa yukhifu ikhofatan wa mukhofan fahuwa mukhifun. Antum jadi nyambung sampai situ apa enggak? Nyambung? Oh, kalau sudah nyambung, mulai ada
Mulai hebat tuh, antum mulai hebat. Mas Fahri nyambung, mukhif dari khofa. Enggak nyambung. Hah? Apa? Awalnya nyambung. Terus jadi nyambung. Oh, sekarang nyambung. Baru sekarang hebatnya. Awalnya enggak hebat. Mas Indar nyambung dari awal. Tapi antum tahu khofa. Khofa tahu takut. Begitu mukhif, kayak sesuatu baru. Hah? Nah itu sorofnya belum hebat. Kalau antum tahu khofa, mukhif sama saja. Khafa ya khaf itu fa'ala yaf'alu. Mukhif, af'ala, yufilu. Makanya sorofnya kita berlatih terus ya. Kalau sudah menguasai sorof itu, kayak menguasai dunia seisinya. Dunia bahasa maksudnya. Masa dunia kehewanan, itu Mas Eko. Dunia kehewanan. Insya Allah jadi dokter hewan nanti ya. Nyuntikin sapi nanti. Iya kan nyuntikin sapi ya. Sudah mulai nyuntik sapi? Belum. Antum punya dokter di sini. Abu Umar. Kata antum Abu Umar ya. Yang bawa anak kecil itu. Antum itu takmir Masjid Thaibah. Tapi beliau bukan dosen UNER, dosen apa ya yang apa namanya? Wijaya Kusuma. Yang kalau panitia korban beliau yang mengawasi. 5 waktu di sini. Nanti antum coba nanya, siapa yang kenal Abu Umar? Ah, antum tanya di mana Abu Umar? Antum datang. Beliau dokter. Nah, khalas, amsi mada al kalimah. Talaba yatlubu meminta. Sa'ala yas'alu meminta. Minta dari bapakmu, Mas Andika. Minta dari bapakmu. Ayo minta dari bapakmu. Is'al min abika. Nah, ayo minta dari gurumu. Utlub, jadi sa'ala yas'alu atau tolaba yatlub itu artinya meminta, artinya bertanya, artinya menuntut ya. Utlubil ilma apa? Mintalah ilmu, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Nah, ini kan kosakata kemarin. Tapi mada al-an turidun? Mada turidun al-an? Kumis? Apa? Oh ramai. Kalau berisik is'aj. Jangan berisik. Adabul is'aj, jangan berisik. Ya is'aj. Is'aj itu gaduh, berisik, ramai. Jangan ramai, jangan ramai. Adabul is'aj. Kupu-kupu. Kumpul. Apa kumpul? Kumpul? Ya barusan. Kumpul. Ijtima. Ayo. Kumpul ikhwah ijtima'an ya ikhwah. Kumpul. Ijtima'an ya. Baik. Ijtima'an 1 2 3. Ijtima'an. Irfa'u as-saut ijtima'an. Kumpul ikhwah. Ijtima'an ya ikhwah. Kumpul ya akhwat. Ijtima'an ya akhwat. Ijtima'an. Kumpul. Ini kan masdar dari fi'il madhinya ijtama'a. Coba 1 2 3. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtama'an fahuwa mujtami'un. Istami'la tajtami'. Orang yang dikumpulkan namanya apa? Mujtama'. Makanya bahasa Arabnya warga itu mujtama'. Mujtama'u hadhil qaryah, penduduk kampung ini. Mujtama'u hadhil qaryah, warga kampung ini. Soalnya mujtama' itu artinya yang dikumpulkan. Nah, baik. Antum uktubu ijtama'a yastami'u. Kumpul ijtima'an.
Nanti kalau antum woro-woro mau makan bareng gitu ya. Istima'an. Kumpul. Istima'an. Kumpul. Li ayyi syai'al istima'. Untuk apa kumpul? Nangkap kucing. Kucingnya banyak. Gak boleh ada kucing di atas ya, gak boleh. Kalau ada kucing jangan dikasih makan. Kalau antum mau ngasih makan, keluar dulu. Nanti kebiasaan kucingnya ke sini. Soalnya membuat kotor. Kecuali kalau kucing yang dilatih. Jadi ada orang-orang memelihara kucing, dikasih makan di rumahnya. Tapi ketika dia mau buang kotoran, dia pergi, nggak di situ. Dan di sini kan perginya ketumpukan kasur, repot nanti. Ya, jadi nggak boleh ada kucing. Hah? Mas Ul nggak bisa ngelatih kucing, nggak bisa. Hah? Mas Eko bisa. Tapi bisa ngelatih biar nggak buang air di sini, buang kotoran. Bisa ngelatih. Kotor soalnya. Anak dikomplain sama Pak Sunar, kotor sekali, banyak tai kucing. Ya gitu. Ya jangan, nggak boleh ada. Terlebih ada Afan anak cerita sedikit. Ada semacam trauma. Uminya Albaro itu trauma dengan kucing. Karena ya alam sebab anak saya yang ketiga wafat itu virus kucing. Jadi kalau kucing itu rasanya gimana gitu. Kata dokter virus kucing, ada dokter. Berasal dari kucing. Ya kita nggak tahu benar apa nggak tahu. Cuma dokternya bilang begitu. Akhirnya trauma kalau ada kucing itu nggak mau banget. Hah? Bukan alergi. Trauma. Kalau ada kucing itu nggak mau banget. Soalnya kita punya anak dulu sakit dari 4 bulan, wafat. Sakit dari 4 bulan. Wafatnya umur 6 tahunan lebih. Nah, jadi khalas istami'u ya. Istima'an. Kan gathering ya. Istima'an. Tapi pelan sorof. Khalas katabtum. Katabna qabla qalil. Alan sorof. Alan nahnu fi al-bab al-khamis ya. Fa'ula yaf'ulu wa yatisnani salasah. Antum ini buka dulu semuanya. Buka dulu semuanya sudah. Antum ini lisannya metasrif, tapi ininya gremeng. Lisannya di sini, lisannya di Toibah, tapi pikirannya di Bandung. Ayo dibuka dulu. Khalas? Halaman berapa? Halaman Sofa As-Sadisah, wa yatisnani salasah. Nah, nggak ada isim maf'ul dan nggak ada isim alat. Soalnya contoh-contoh perbuatan hati semua. Itu perhatikan semuanya perbuatan hati. Sifat-sifat, semuanya sifat-sifat. Nah, contoh, fadhal. Hasuna yahsunu. Nah, ba'dahu wa yatisnani salasah. Nah, ba'dahu
Januba wa salasa. Naam. Tafadhal. Naam, tafadhal. Fahri, kun syuja'an wala takun jabanan. Anta syuja'? Naam, ana syuja'. Masyaallah. Mas Halil, anta jaban. Anta jaban. Anta jaban? Kak Halil, anta jaban? Lastu jabanan. Ada syuja'. Jaban itu penakut. Penakut, pengecut. Itu jaban. Ba'dahu mana? Nah, jabuna. 1, 2, 3. Ujbun. Faiz, anta jaban? Anta jaban? La, ana syuja'. Syuja' pemberani, jaban penakut, pengecut. Ba'dahu madha? Wajwa wa tisnani salasa. Nah, ba'dahu yamuna yaimunu wa tisnani salasa. Nah, ba'dahu tawala yatulu itisnani salasa. Nah, Iqbal, kam tuluka. Wahidu sab'un, 170. Wahidu samun, 180. Samanun, 180. Wahidu samanun, tul. Kam tuluka, berapa tinggi? Berapa panjang? Tul. Nah, ba'dahu. Sarwa, wa tisnani salasa. Ba'dahu. Naam. Orang yang beradab. Adib, orang yang beradab. Nah, kalau menjadikan orang beradab, saya lagi menjadikan dia beradab. Ganti wazan. At-tabayu ad-dibu ta'diban. Itu menjadikan orang beradab. Nah, ba'dahu. Nah, la umayal umu salasa. Nah, ba'dahu batu'a wa tisna salasa. Anta bati
Anta bati kun sari'. Anta bati kun sari'an. Ente lambat. Yang cepatlah. Bati. Becak, bati. Kitor, sari'. Bati, batu ayab tu'u, bati. Ayubari, anta bati atau sari'? Antum jawab, ana bati fil akli, sari' fil fikri. Jangan dibalik. Ana bati fil akli. Salah. Ana sari' fil akli. Bati fil fikri. DPR, daya pikir rendah. Bati, batu ayab tu, salah sah. Akbar, anta taktub bati'an atau sari'an? Anta taktub bati'an atau sari'an? Sari'an, kayak dokter, enggak kebaca. Tapi anehnya dokter nulis itu orang-orang farmasi bisa baca ya, nah heran ya. Heran ya. Bawa resep dari dokter, opor. Coba ke apotik, oh ini ada, ini enggak ada. Apa? Kok bisa ya? Ada ilmunya nulisnya. Iya tahu, Pak. Iya tahu, Mas Eko, ada tahu. Lain deh. Jazakallahu khair ikhwah. Mada jadi al-kalimat hadzal yaum al-mufradat mada? Istima'an. Jadi antum nanti kalau bilang kumpul, jangan kumpul. Istima'an. Jangan sampai salah. Nanti bilangnya jima, itu salah. Soalnya ada anak baru, ini nyata, anak baru masuk pondok kan lagi praktek bahasa Arab. Habis ujian selesai kan mau perpulangan. Kumpul di Qo'ah dulu, Qo'ah itu gedung pertemuan. Jadi habis selesai ujian hari terakhir, masing-masing bawa bangku. Satu bangku 2 orang, ujung sama ujung ya. Ramai sekali. Dari berbagai kelas jadikan satu, rapiin bangku. Ada anak kecil teriak-teriak, pada kolil jima. Ada ketawa semuanya. Ya akhi, pada kolil ijtima. Ya, jadi anak kelas 1 itu, anak kecil. Pada kolil jima. Yang betul pada kolil ijtima. Tapi dimaklumi baru belajar bahasa Arab ya. Ijtima. Jazakallahu khair. Fadhal ikhwah. Subhanallah.